Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Istiqomah Sinaga. Saya adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Seirampah, Sumatera Utara. Baik, kali ini saya ingin berbagi video dengan sahabat-sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia. Video yang membahas tentang hukum-hukum keluarga atau juga hukum perdata Islam, baik itu tentang perkawinan, perceraian, akibat hukum yang dilahirkan dengan adanya perkawinan dan perceraian, seperti hak asuh anak, harta bersama, nafkah anak, dan sebagainya. Nah, saya berharap channel ini nantinya bisa memberi edukasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi, sering ada di hadapan kita dan mungkin sedang dihadapi saat ini begitu. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya berharap kepada sahabat-sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia, moga kiranya bersedia bersama-sama dengan saya membangun channel ini dengan cara klik loncengnya, kemudian subscribe, dan juga jangan lupa share supaya kita bersama-sama bangun channel ini. Dan saya juga semakin semangat untuk berbagi edukasi dengan sahabat-sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia. Baiklah sahabat bincang keluarga, seperti janji saya di awal, saya akan berbagi materi dengan sahabat-sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia. Nah, kali ini materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang perceraian dan alasan-alasan perceraian. Nah, sahabat-sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia, mungkin di antara sahabat yang saat ini sedang menyaksikan, ada yang sudah menikah, kemudian ada yang sudah bercerai mungkin, atau ada yang sedang berpikir untuk bercerai. Nah, saya akan kasih beberapa materi terkait dengan perceraian itu sendiri. Nah, oke, sebelumnya kita simak dengan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Baik, sahabat bincang keluarga, perceraian adalah putusnya hubungan suami istri karena pertama, kematian. Kedua, perceraian, dan ketiga karena putusan pengadilan. Nah, kemudian apa sih alasan-alasan perceraian yang termuat di dalam peraturan? Oke, kita kemudian membahas. Di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian adalah yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Nah, jika sahabat-sahabat bincang keluarga pasangannya itu pemabuk, kemudian pemadat, kemudian berjudi, berzina, nah itu bisa menjadi salah satu alasan untuk sahabat mengajukan perceraian ke pengadilan. Kalau sahabat di sini adalah laki-laki, maka boleh mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Namanya permohonan talak, cerai talak. Kemudian kalau sahabat di sini perempuan bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal sahabat begitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin ataupun tanpa alasan yang sah begitu. Jadi jika pasangan sahabat keluarga pergi meninggalkan sahabat dari sudah lama ataupun rentang waktu 2 tahun bahkan lebih, tanpa informasi, tanpa memberikan nafkah, tidak ada kabar sama sekali, maka sahabat bisa mengajukan gugatan perceraian ataupun permohonan perceraian ke pengadilan agama begitu. Nah, setelah itu yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Semisal nih, sahabat menikah, kemudian pasangannya atau suaminya itu terkena kasus pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan.
atau juga kasus narkotika yang sekarang sedang marak, kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nah, penjatuhan hukuman 5 tahun penjara atau lebih ini bisa menjadi alasan kita untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selanjutnya, yang keempat adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Jadi kalau suami atau istrinya itu melakukan kekerasan, memukul, kemudian kekerasan kan banyak, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, dan itu membahayakan pihak lain. Maka pihak lain tersebut dapat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil pasal ini, begitu. Kemudian selanjutnya salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Semisal contohnya adalah istri misalnya, istrinya mandul, tidak bisa hamil. Nah, kemudian suami boleh mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Karena apa? Karena dia ingin punya anak, sementara istrinya tidak bisa memiliki anak dan sebaliknya, begitu ya. Dan terakhir adalah antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan banyak penyebab. Dan akibatnya adalah mereka terus berselisih paham, cekcok mulut, bertengkar yang menyebabkan ketidakrukunan dalam keluarga mereka dan sulit untuk dirukunkan kembali. Nah, paling banyak yang saya temukan kasus di pengadilan adalah memakai memakai pasal ini, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf F, yaitu terjadinya perselisihan pertengkaran secara terus-menerus, begitu, yang sukar untuk diperbaiki kembali rumah tangga mereka. Jadi, untuk melakukan perceraian, maka kita harus melihat terlebih dahulu apa akibat yang ditimbulkan dari alasan-alasan tadi. Jadi, untuk melakukan perceraian, kita harus melihat apa akibat yang ditimbulkan dari alasan-alasan yang tadi. Kalau misalnya alasan-alasan yang tadi itu tidak menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, perselisihan, dan baik-baik saja, kenapa harus mengajukan gugatan cerai? Begitu. Namun, jika alasan-alasan tersebut menjadi sebab bertengkarnya suami istri, kemudian tidak rukun keluarga gara-gara itu, maka dibolehkan untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian ke pengadilan agama. Alasan-alasan yang saya sebutkan tadi adalah alasan-alasan alternatif. Artinya, salah satu saja yang terpenuhi, maka sudah bisa mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan. Tidak harus semua alasan itu terpenuhi, bukan alasan kumulatif. Begitu ya. Kemudian, jadi kita juga perlu melihat jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah melihat pecahnya rumah tangga atau broken marriage. Jadi, yang kita lihat itu bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tidak, tapi akibat dari suatu perbuatan. Semisal suaminya itu berjudi, minum minuman keras. Karena sebab ini akibatnya mereka bertengkar terus-menerus, sulit untuk diperbaiki lagi, sulit untuk dirukunkan kembali. Maka kita melihat fakta di persidangan telah terbukti adanya perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan retaknya perkawinan, broken marriage. Maka ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk mengabulkan gugatan perceraian, begitu. Baik, sahabat bincang keluarga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perceraian itu boleh dengan alasan-alasan yang telah saya sebutkan. Namun, lagi-lagi kami dalam setiap persidangan menyampaikan bahwa perceraian itu memang boleh. Bahkan juga saya pribadi sering menyampaikan dalam mediasi dengan para pihak. Perceraian itu boleh. Perceraian itu halal. Namun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hubungan tentu ada fase-fase yang menuntut kesabaran kita, yang menuntut kita untuk menepiskan ego kita. Dalam rumah tangga akan ada masalah,
Karena ada dua kepala yang disatukan dalam satu rumah tangga. Tentu ada perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, banyak hal yang berbeda. Nah, inilah kemudian yang menjadi PR bagi kita untuk menikmati perbedaan itu tanpa harus berpisah. Apalagi sudah ada anak. Ada anak 1, 2, 3. Perlu kita lihat secara benar, perlu kita pertimbangkan. Jika kita bercerai, bagaimana nasib anak kita ke depan? Apakah perceraian yang kita tempuh atau yang akan kita tempuh adalah pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang bisa kita ambil? Bolehkah kita mengesampingkan ego kita terlebih dahulu demi kemaslahatan bersama? Begitu. Jika masih bisa dimaafkan, jika masih bisa diperbaiki, maka maafkanlah, maka perbaikilah. Namun, jika tidak bisa lagi dimaafkan, jika tidak bisa lagi diperbaiki, jika maslahatnya lebih banyak dengan berpisah, maka berpisah. Berpisahlah dengan baik-baik, tanpa ada dendam, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa kecewa, dan itu jadikan pelajaran. Gitu. Ya, baik sahabat bincang keluarga, terima kasih. Untuk video kali ini kita membahas itu saja dulu ya, tentang alasan-alasan perceraian. Next, kita akan berbagi lagi video-video menarik lainnya. Boleh sahabat bincang keluarga, boleh komen di bawah mau request pembahasan tentang apa, baik itu tentang hak asuh anak, ataupun tentang harta bersama, ataupun tentang hukum waris, dan sebagainya. Sahabat-sahabat bincang keluarga, boleh juga bertanya masalah pribadi yang berkaitan dengan keluarga, tentang relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, bisa komen di bawah ya. Nanti bisa DM kita juga di Instagram Bincang Keluarga. Nanti kita admin kita akan membalas satu persatu. Tapi ya sabar ya. Oke, terima kasih sahabat bincang keluarga sudah bersama dengan saya beberapa menit ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengedukasi sahabat bincang keluarga semuanya di seluruh Indonesia. Tak lupa pula saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.